Masuk ke bulan Februari 2026 yang kemungkinan terjadi di tiap minggu di zodiak terpilih ada apa sih? Kita buka ya dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat plus konfirmasi plus saran mungkin dari minggu-minggunya. Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini kartunya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Virgo di bulan Februari 2026 ini dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat kita buka ceritanya ya. Ada energi apa aja sih? Kita buka sama-sama Virgo. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya ya. Bijak dalam menaruhkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Virgo, ini ceritanya kita buka berarti ini buka dari mana dulu? Buka dari keseluruhannya dulu mungkin ya. Virgonya, di energi Virgonya ada apa sih selama bulan Februari ini? Halo Virgo. Ada Hangman kak, ada The Magician, ada keajaiban, tapi ini Hangman ya. Hangman belum saatnya. Kita ngusahain apa? Biasanya kalau keadaan belum ngedukung, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Gini, kita punya target pengen apa gitu, atau mau ke siapa, tapi kok keadaan kayak nggak ngasih gitu ya. Udah nyoba ngusaha masuk ke energi itu, tapi kok malah mental gitu. Itu biasanya energinya dari alam, dari keadaan Hangman. Jadi kita nggak bisa maksain itu gitu ya. Biasanya orang di keadaan Hangman gini harus atau lagi ngelakuin apa dulu gitu ya sebelum kita lanjut ke sana untuk kebaikan. Soalnya Hangman dari alam, dari keadaan, kita juga nggak bisa maksa. Bisa jadi gini, kita udah siap tapi posisi di sananya belum siap. Makanya kalau nanti bareng gitu ya, atau masuk ke energi ke sana, nantinya jadi masalah gede lagi. Makanya Hangman di sini kayak nyelamatin kita untuk keadaan yang hal-hal yang kemungkinan besar kita nggak mau terjadi hal itu gitu. Jadinya di energi Hangman ini yang harus kita lakukan ya bahagiain dulu di keadaan sendirinya gitu ya. Harus kemana sih, mau gimana sih gitu ya. Apa sih, kayak menunggu gitu kan. Kalau diam aja kitanya sayang waktunya. Jadi daripada nunggu diam gitu ya, sesuatu yang pengen kita kejar itu mending kita ngelakuin hal-hal apa dulu gitu, sesuatu yang produktif tentunya untuk kebahagiaan kita juga gitu ya, untuk kebahagiaan Virgonya. Ini kita buka aja lah Virgo dari energi pertama, minggu pertama sampai minggu keempat ada energi apa sih ini energinya ya. Energi minggu pertama ada energi merenung katanya. Energi merenung itu energi diam sendiri, kayak pengen sendiri aja gitu dulu gitu ya. Terus di minggu kedua ada Knight of Cup, pengen bawa kebahagiaan. Di minggu ketiga ada energi The World, awal baru, akan ada sesuatu kebahagiaan baru. Di minggu keempat baru berasa justice, keadilan, balasan dari apa yang kita perbuat. Kita pinggirin aja dulu lah ya. Di sini ada energi perenungan, energi minggu pertama sekarang lagi berjalan. Ada energi perenungan. Orang di energi ini kadang pengen sendiri aja gitu ya, pengen memikirkan kenapa sih semua ini terjadi, terus harus apa sih aku gitu ya. Sambil senyum-senyum sendirikah di tempat yang hening ini gitu. Virgo, yang pasti ini ketika kita diam gini, orang yang nawarin hayu kita kesini atau hayu gimana gitu, kitanya kayak males, mending diam aja dulu gitu ya. Di minggu-minggu sekarang kayak yang mager gitu. Mager di sini harus dapat apa ya, dapat sesuatu yang positif lah ya. Kita memikirkan yang terjadi kemarin apa, terus hal yang harus dihindari buat kedepannya apa gitu. Dari merenung ini harus dapat sesuatu yang baik. Kita buka aja Virgo, ini energinya ada apa sih? Oh, Nine of Pentacle. Virgo ini diam gini lagi dikelilingi keadaan bahagia dari segi uang gitu. Cuman Queen of Wands kita belum bisa ngasih ke orang. Jadi gini energi saat ini ya, di Virgo di minggu ini kabar limpahan, uang ada, rezeki ada. Karena energi ini energi kitanya bertahan dari keadaan dimana kita juga harus bahagia gitu, mempertahankan itu. Walaupun mungkin Queen of Wands kalau untuk berbagi, untuk
ini belum ada gitu ya, cuman saat ini cukuplah buat ngebahagiain Virgonya sendiri di energi ini. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Ya nikmatin gitu ya keadaan saat ini daripada memaksakan kehendak yang tadi ada hangman itu, mending nikmatin kehidupan sekarang gitu. Ini berada di energi bertahan. Kartu di sini bertahan. Bertahan dari apapun itu yang diinginkan. Ace of Pentacle, berusaha ke uang, ke harta gitu ya. Gini, orang di keadaan Ace of Pentacle gini biasanya apa yang diinginkan, apa yang dimau jalannya dipermudah, ada jalan. Jadi di awal minggu ini kita harus ngerencanain sesuatu diam gini sambil ngerencanain, oh aku harus gini gitu supaya gitu. Mungkin gak semudah itu karena di sini ada Seven of Cups gitu ya. Kayak ada rasa takut, mau ngelakuin ini takut gini, takut gitu karena kegagalan yang kemarin. Tapi sebenarnya jangan takut, kegagalan jadikan pelajaran untuk kita ya agar nggak terulang kembali. Targetnya nanti ke Queen of Pentacle Kak. Queen of Pentacle ini sesuatu yang ngehalangin di energi ini sekarang. Jadi kenapa di energi ini kita harus berusaha, harus ngusahain karena kesempatan ada menuju Queen of Pentacle, walaupun mungkin masih ada rasa takut karena kegagalan sebelumnya. Tapi di energi ini Nine of Wands, kitanya masih bertahan. Selama masih bertahan dari keinginannya itu, biasanya bakal ada jalan ya. Jadi semangat terus Virgo. Saat ini di minggu pertama kita nikmatin aja kebahagiaan kita tentang perasaan developer yang namanya cinta. Ini yang halangin sesuatu yang kita kerjakan. Gini Kak, yang namanya cinta nggak akan pergi kalau emang udah jodohnya gitu, nggak akan kemana. Walaupun pikiran kita bingung, ini harus gimana sih, mau gimana sih. Jangan takut, di sini ada developer. Yang namanya cinta pasti akan ngedeket sesuatu yang emang jodohnya gitu, nggak akan ngejauh. Tapi energi ini harusnya kitanya bahagiain dulu diri kita gitu ya, ngerasa bahagia biar perasaan kita bahagia, senang di energi ini. Ya kita berusaha dulu. Apa sih yang bikin kita bahagia, senang gitu ya, dalam bentuk keadaan tentunya uang, harta bisa jadi, karena emang ada jalan. Soalnya kalau kita mikirnya lebih ke cinta, perasaan, atau apalagi sesuatu yang tadi tercegat sama hangman itu gitu ya, ini belum saatnya. Kalau kita mikir terus ke sana, ini hangman yang halangin, kitanya bingung sendiri di pikiran. Emang mungkin yang bikin merenung gini ya, buat Virgo sendiri bahagia, tapi untuk keadaan sekitar kok belum bisa ngebahagiain. Wajar mungkin ada pikiran ke situ, tapi lambat laun sekarang ikutin kata hati juga kan, targetnya dari energi bertahan ini bisa buat bahagia orang sekitar kan. Sekarang kita tenangin dulu pikiran, soalnya kalau nggak tenang pikiran, apa yang mau direncanakan ke depan gitu. Oh ini tentang kecurangan, jadi gini Kak, kenapa saat ini kita harus merenung dulu, diam dulu, pikirkan lagi gitu ya, bukan memikirkan hal jelek tentang seseorang gitu. Tapi di energi perenungan ini kita nyampe ke dapat energi di mana, oh iya ternyata kenapa aku dari dulu nggak ada perubahan atau nggak ini, oh ada yang curang si anu gitu ya. Ini bukan sangka jelek ke orang ya, nanti juga kelihatan lah ciri-cirinya. Jadi energi sekarang lebih baik ke diam dulu, soalnya ngaruh juga ke keadaan Virgonya. Ketika kita ngusahain sesuatu terus di lingkungan kita atau di keadaan kita ada yang curang, apapun hasilnya nggak akan kelihatan Kak ya. Jadi kenapa saat ini di minggu pertama kita banyak merenung ya, buat ngelihat keadaan mungkin ya. Itu mah nanti juga terlihat, jangan nggak boleh sangka-sangka, oh, di sini gitu yang jelek, sini gitu yang jelek. Nggak gitu konsepnya ya. Ini konsepnya lebih ke nanti juga kelihatan mana sih yang baik, mana yang enggak. Jadi energi minggu pertama kayak gitu Kak, kita tutup energinya ya. Ini saya sakit leher Kak, jadi nggak bisa gitu Kak, kayak bagong. Kayak bagong ya, salah tidur kayaknya. Ini masuk ke King of Cups ya, King of Cups. Pengen bawa kebahagiaan di minggu kedua, ada keinginan kita untuk pengen bahagiain sini, pengen bahagiain ini gitu. Langkah kita bahagia. Ketika kita ngelangkah pengen ngebahagiain orang lain, berarti di energi kitanya juga udah bahagia ya, udah seneng. Makanya di minggu kedua harusnya mampu buat bisa ngebahagiain orang lain, apakah orang banyak ataukah orang yang dituju, ini mampu ya. Ada energi apa aja sih di minggu kedua? Pokoknya kita mau berbagi kebahagiaan aja ya, datang kemanapun harus bahagia, harus senang. Page of Swords. Gini, kadang orang
Di ini ada energi peg option. Ketika kita memikirkan sesuatu apa, pas kita usahakan nggak berbuah, ujung-ujungnya ya udahlah, mending nyenengin diri aja gitu ya. Tadi kesenangan sendirinya itu kita bisa berbagi kebahagiaan, kesenangan bersama orang-orang. Rezeki ada ngalir gitu ya dari apa yang kita usahakan, karena kita nyenengin banyak orang, kita dikelilingi rezeki juga. Tapi di sini ada dedet, ada peleburan. Jadi kayak emang gitu ya, kita kayak kecewa sama sesuatu, tapi dari rasa kecewa itu kita mampu buat bahagiain semua orang, buat diri kita tentunya ya, yang pasti khususnya buat diri kita. Itu umumnya buat banyak orang yang Virgo inginkan dibahagiakan sama Virgonya. Ini mampu kak, cuman ya yang halangin kartu The Death, peleburan. Mungkin kita bahagia senang sama orang-orang yang baru gitu di lingkungan kita nanti ke depan di minggu kedua berasa. Ini energi di sini ada Nine of Pentacle. Energi Nine of Pentacle gini biasanya ada energi keberlimpahan. Peg of Pentacle ini dari apa yang kita usahakan nggak berbuah, tapi mensyukuri ini Six of Wands, nggak ada kemenangan, targetnya ke Peg of Wands. Jadi gini ya, ini Nine of Pentacle targetnya lebih ke, padahal kartu konfirmasinya gini kak, ini kita ngusahain ini gagal, kita ngusahain itu gagal gitu, udah ngelakuin, udah bergerak, udah ada pergerakan gitu, kok gagal terus gitu. Cuman kartu konfirmasinya kenapa mensyukuri apa yang kita miliki gitu, ataukah gini ya, ini di keadaan yang sekarang ya itu milik rezeki kita nggak usah berlari terlalu jauh gitu atau meloncat terlalu jauh, selangkah aja gitu ya, biar nantinya ada kemenangan. Soalnya sekarang di energi ini masa-masa mau mulai beranjak berdiri gitu. Soalnya tadinya berawal yang ngehalangin juga masih The Death, masih peleburan, jadi kayak mau mulai beranjak berdiri dari keadaannya. Soalnya kalau gini, kalau orang baru beranjak berdiri itu ya, baru belajar berdiri lah, terus dipaksain lari akan jatuh kak. Lihat aja bayi gitu ya kan, pelan-pelan tapi pasti gitu. Bertambah umur usia, bertambah keadaan, nanti rezekinya dipermudah. Jadi jangan terlalu meloncat lebih jauh gitu ya, pelan-pelan aja. Nah, di energi ini juga tengahnya pelan-pelan, kita ngusahain. Selama masih berusaha, jangan takut. Selama masih ngusahain, jangan takut. Ada rezeki. Six of Swords, kartu konfirmasinya tentang ketenangan. Terus kebersamaan yang ngehalangin, nggak ada kebersamaan di sini ya. Targetnya bingung di pikiran. Ini energi ini nggak usah bingung kak. Gini ya, kita nggak bisa bersama Ten of Cup sama orang yang kita inginkan mungkin di energi ini, tapi dari energi minggu kedua ini sebenarnya yang harus kita lakukan kalau mau berusaha untuk bisa ngebahagiain diri kita, kehidupan kita ya sekarang nyari ketenangan di pikiran gitu, gak usah terlalu memikirkan sesuatu yang emang bukan miliknya. Ini Ten of Cup yang halangin, jadi udah mungkin saat ini belum bisa bersama ya, tapi suatu saat nanti bisa aja terjadi. Sekarang gak usah bingung di pikiran. Ini kayak bingung di pikiran, aku pengennya sama ini tapi kok keadaannya enggak gitu ya, ya udahlah harus ngusahain sendiri. Ini kita nyari ketenangan kak. Justru ketika kita berusaha ngusahain apa, pikiran-pikiran yang runyam itu bisa terlupakan gitu karena kesibukan. Di sini soalnya yang halangin The Death gitu ya. The Death mah dari alam kak. Ketika kita memaksakan sesuatu yang emang udah saatnya hancur, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di sini ada desan, kita harus ngerencanain sesuatu walaupun yang halangin tentang hubungan yang nggak baik gitu ya, pondasi hubungan nggak kuat. Pondasi hubungan nggak kuat ya udah, kita ngerencanain sesuatu aja buat diri kita gitu, untuk kebahagiaan kita. King of Cup, apakah akan ada pencapaian? Bakal ada. Soalnya di energi minggu kedua kita bisa berbagi kebahagiaan ke orang lain, berarti diri kitanya udah bahagia gitu ya. Ini sarannya kak untuk minggu kedua. Ada apa sih sarannya di minggu kedua? Sarannya di Tower, permasalahan. Jadi gini kak, di sini ada The Death, peleburan. Di energi ini harusnya kita nyari ketenangan pikiran, ngejauh gitu ya dari energi ini. Sambil ngejauh kita ngelakuin hal produktif biar kita bisa bahagiakan diri sendiri. Soalnya kalau kita masih ngegulung ini ya, kartu The Death ini yang halangin kemajuan kita, justru nantinya kita sendiri yang akan hancur. Jadi ini The Tower, permasalahan yang udah terjadi di keadaan sebelumnya, ini udah ada kehancuran. Kalau kita masih memaksakan ke situ,
bukannya kehancuran lagi yang datang jadi ancur-ancuran gitu ya, tambah parah lagi. Mending dari the death mah kita fokus aja ke kebahagiaan kita untuk bisa ngebahagiain orang sekitar. Ini nggak bisa menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti bisa bersama lagi dari energi The Sun. Jadi kita tenangin dulu pikiran gitu ya. Soalnya yang mau kita kejar sekarang kebahagiaan diri kita dulu biar bisa berbagi kebahagiaan ke orang sekitarnya ya. Kebahagiaan dari diri kita sendiri apa dulu sih gitu ya, yang ngusahain dari segi keadaan untuk kebahagiaan kitanya. Ini tutup ya energi minggu kedua. Lanjut ke energi minggu ketiga, ada The World. Di energi minggu ketiga ada buka lembaran baru, ada kebahagiaan yang akan kita temui, ada keceriaan, ada jalan, ada kesuburan, ada kebahagiaan, pokoknya bakal ada pencapaian di energi The World. Kita buka lagi lembaran yang baru. Jangan salah ngelangkah lagi di minggu ketiga ya, jangan salah ngelangkah, jangan salah ngelakuin sesuatu ya, soalnya kita mulai dari awal lagi ya, tapi bukan dari nol, dari pengalaman gitu. Yang dari nol mah biasa pom bensin ya, mulai dari nol. Kita lanjut ya, energinya dari ada sesuatu yang baru di minggu ketiga, kayak buka cerita lagi gitu ya. Apa sih yang baru di minggu ketiga? Kita buka. Ini per episode dari energi lelah capek datangnya gitu ya. Kita udah mulai capek, lelah di keadaannya, udah sendiri nunggu, ini harus gimana sih aku ngelakuinnya, ini harus gimana sih aku ngusahainnya. Tapi di minggu ketiga ketika kita punya energi seperti itu, di sini ada kesempatan. Oh iya maju, oh iya gini, oh iya gitu. Nunggu kesempatan. Orang di energi ini soalnya kalau kita berlari malah capek ya. Udah capek, malahan udah habis energinya. Mending sekarang di energi ini kita nunggu kesempatan. Esopan Kak, nanti ketika ada kesempatan apapun yang akan kita tindakan ini bakal berbuah, walaupun mungkin keadaan sesusah itu gitu ya, karena demunan, karena lamunan. Ini topan Kak, yang bikin kita susah buat bergerak, susah buat ngelangkah apa sih? Pilihan lain gitu ya, kayak kita nggak bisa nunggu di sini, harus maju tapi kitanya belum bisa untuk maju, itu yang bikin berat. Tapi harus ada tindakan tegas. Jadi kita jangan kekunci gitu ya sama masa lalu, jangan kekunci sama keinginan kita yang jelas-jelas di sini alam keadaan ngegiring kita untuk perubahan. Ini yang ngehalangin perubahan, ini yang ngehalangin kemampuan kita untuk perubahan gitu ya. Lebih baik lagi di awal baru ini ya pikiran kita sendiri, terus demun, lamunan, keinginan yang mungkin bisa jadi bukan jauh ya, kenapa nggak bisa tercapai, karena biasanya kalau di asmara itu, bukan di asmara juga gitu, kalau di rezeki juga harus ada dua orang yang tok-tak gitu, yang sama-sama yang saling punya rencana baik, punya keinginan baik untuk hubungan. Kalau yang salah satu nggak punya kayak gitu, energinya yang pasti hancur-hancuran. Sekarang kita nggak bisa menunggu di energi yang nggak bisa buat memajukan kita, nggak bisa buat perubahan kita, jadi mau nggak mau kita harus ngelangkah lagi. Demun ini hilangkan dulu gitu ya, singkirkan. Emang demunnya apa sih? Tuh, ini karena penasaran aja, karena dari pedoman apa yang kita usahakan nggak berbuah, makanya penasaran gitu sama keinginannya. Terus di sini ada energi pertimbangan juga, larinya kecapek. Jadi demun ini sebenarnya bisa ketahuan, nggak bisa kelihatan sama zodiak Virgo teh. Apakah ini bener jalan gitu ya, ataukah emang angan-angan aja gitu. Biasanya kelihatannya dari segi keadaan ini tuh pentakel, kayak pertimbangkan lagi gitu, apakah ketika kita ngusahain kesini jalannya susah. Kalau susah ya malah yang ada capek. Ini di energi demun ini Kak, kita ngejar sesuatu yang salah, tindakan kita nggak ada keberhasilan, pikiran kita malah capek gitu ya, nggak ada kemenangan. Jadi kita melangkahlah ya, jangan takut sama pilihan lain. Ini kayak harusnya udah memilih gitu, tapi kitanya masih bertahan di energi lamunan ini. Yang harus kita tegasin apa sih? Itu di sini ada harus tindakan tegas Kak. Esopan dari The Devil, dari godaan gitu. Kita Virgo harus ngeyakinin diri kalau ini semua udah ada perubahan gitu, udah bukan jalannya lagi ke sana, kita udah buka lembaran baru. Lebaran baru di sini ngiring kita ke chariot, tapi kitanya jangan tergoda sama The Devil-nya. The Devil rasa penasaran dari apa yang kita usahakan.
kemarin kita ngusahain apa, penasaran gitu karena nggak dapet. Nah di sini The Devil ada mulai tumbuh di situ. Jadi itu yang harus disingkirkan as of one. Kita harus yakinin karena sayang energi chariotnya kita udah ada kemajuan kak, udah ada perubahan. Tinggal Virgonya siap nggak menuju menyambut perubahan yang akan datang. Ini tuh opan langkah ada demun lagi, ada lamunan. Jadi langkahnya udah bukan di situ lagi, udah bukan di sesuatu yang udah berakhir tadi. Sekarang kita ngelangkah ke depan, hilangkan lamunan, targetnya ke depul. Depul, ini energi penerimaan ya. Udahlah, kita terima aja keadaannya kayak gini. Justru sebenarnya sekarang mungkin belum terlihat, tapi nanti pas udah tahu pencapaiannya, oh kayak gini, malah sebenarnya Virgo bisa berterima kasih sama dirinya sendiri gitu ketika udah capek. Oh pantesan kemarin suruh kayak gini gitu ya. Ternyata yang dirasakan ini, nah itu nyampe ke kebahagiaan biasanya. Udah di titik itu baru sadar buka lembaran baru ini baik untuk Virgo. Ini sarannya apa sih? Gitu ya. Saran untuk energi ini, sarannya ya di sini Kak Virgo. Saran untuk energi ini, The Magician, keajaiban. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Selama kita masih mau berusaha, selama kita masih mau ngusahain, semua akan berbuah. Nggak menutup kemungkinan juga berarti ya kalau energinya gini. Kita nyamanin dulu di keadaan, punya target tercapai baru kembali bersama orang yang kita harapkan. Cuman sebenarnya gini Kak, ketika kita mencapai target gitu ya, kadang gini punya pikiran, buat apa kembali lagi gitu. Dulu juga ketika susahnya nggak mau bareng gitu. Malah yang ada konflik. Padahal niatan Virgo baik di energinya. Kita tutup ya energi minggu ketiga. Virgo, ada energi minggu keempat, ada apa sih? Ada Justice, tabur tuai. Kita ngusahain yang terbaik, pasti dapat yang baik. Berusaha yang baik, pasti dapat yang baik di energi Justice ini. Energi Justice-nya ada apa sih? Oh, jangan berat untuk melepas, karena yang akan dilepas adalah sesuatu yang emang nggak baik buat kita. Cuman karena penasaran kita aja mungkin jadi kayak berat. Justru keajaiban tadi atau kebahagiaan akan dirasakan ketika kita udah ikhlas itu gitu. Jadi berasalah kesenangan kebahagiaan yang bisa didapat nanti gitu. Nanti juga berasa, oh iya pas udah ngeikhlasin kok jalan mudah, jalan gampang. Di sini tentang jalan ke judgment. Energi sekarang Five of Pentacle yang halangin 7 Pentacle. Jadi gini, ini energi Virgo, ketika kita melangkah bersama orang yang salah, kita juga kayak tersakiti sendiri sama apa yang kita usahakan. Tapi pas kita udah ngeikhlasin, udahlah yang penting niatannya baik gitu ya. Malah di sini kita menemukan jalan. Ada jalan buat kebahagiaan Virgo di depan. Kita buka dari energi susahnya, susah senang bareng harusnya gitu. Cuman di energi gini, ini kenapa susah senang bareng harusnya? Ini kayak yang Virgo sendiri yang ngusahain ya. Yang satu jadiin beban ke Virgonya, tapi niatan Virgo baik di sini. The strength, sabar, tentang kesabaran itu kayak nguji kesabaran kita. Yang bikin kita nggak yakin sama apa yang kita mampu, sama yang kita bisa. Targetnya ke episode masih terus ngelangkah gitu. Untuk apa? Untuk menemukan jalan di tengah ini ada jalan datang dari mana sih gitu ya. Di sini Justice Kak, ketika kita ngusahain yang baik, ngusahain yang terbaik, pasti akan dikasih yang baik. Ada Hermit, ada Temperance, ada Knight of Pentacle. Jadi jalan yang terbaik untuk Virgo di akhir bulan Februari ini ketemu. Ada tuntunan untuk kita harus kemana mau gimana. Walaupun keadaan nggak ngalir seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Kita kayak ngelawan, udahlah nggak usah kesana gitu karena jalannya juga susah. Ini yang datang ke Knight of Pentacle justru rezeki Kak. Cuman dari tuntunan gitu datangnya, adanya nanti di tuntunan. Bakal menemukan jalan lah ya. Ini yang ngehalangin ini tersakiti sama apa yang kita cari. Tapi
dari rasa sakit itu kita harus punya rencana. Jangan takut untuk memulai, tenangkan dulu pikiran. Jadi kayak gini, ini kebahagiaan akan ada balasannya. Niatan baik kita akan ada balasannya. Datang dari mana? Dari rencana yang kita pikirkan. Rencana datang dari mana? Dari kesusahan yang kita jalanin, di energi susah, mau kesini gini, mau kesana gitu di situ ada justice, karena justice di sini dari alam ya. Kadang kita nggak tahu datangnya kapan, caranya kayak gimana gitu. Cuman yang pasti justice di sini datang dari kebaikan yang udah kita lakukan di keadaan sebelumnya. Ini bakal ada tuntunan menuju jalan ini, judgment ini. Jadi jangan takut, tenangkan dulu pikiran, rencanain sesuatu. Ini sarannya ya buat minggu keempat. Ada apa sih sarannya di minggu keempat? Queen of Swords. Energi nyampe ke Queen of Swords. Queen of Swords mah gini. Ini yang kita carikan kebahagiaan diri kita gitu ya, jalan untuk ke depan. Kalau kita punya niatan kayak gitu, ya jangan hanya dipikirkan aja, tapi sama tindakannya gitu. Queen of Swords soalnya ketika kita memikirkan sesuatu apa, pengen apa, kita sendiri bisa turun tangan untuk maju ke sananya gitu. Jadi jangan takut Virgo, kita tutup ya. Virgo, makasih banyak buat zodiak Virgo dimanapun berada. Makasih yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih yang udah personal reading ya, yang udah berlangganan di channelnya juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.